Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Iwayan Limitawan, Tiang sebagai Ketua SDT Sila Darmo, Banyak Tengah, Tegal, Darmo Sabo. Didampingi dengan arsitek Tiang selaku konseptor, nama Tiang Imade Pomi Senja Putra. Di sini Tiang akan menjelaskan konsep yang kami angkat di tahun 2024 ini yang berjudul Titi Mangsa. Titi Mangsa ini merupakan esensial terminologi tentang sirkulasi waktu, di mana sirkulasi waktu ini melintasi Yuga, Mahayoga, Manwantara, dan Kalpa. Titi Mangsa ini meniras-niras perjalanan peradaban dari pertumbuhan peradaban, kejayaannya, keruntuhan, serta kehancurannya. Namun, waktu atau titi mangsa ini selalu melaju ke depan dan menyaksikan pertumbuhan peradaban selanjutnya. Di dalam Wisnu Purana dan Bhagavad Gita, dalam agama Hindu ini mengenal ada 4 zaman atau 4 peradaban yang disebut dengan Catur Yuga. Di antaranya ada yang pertama Satya Yuga, yang kedua ada Treta Yuga, ketiga Dwapara Yuga, dan terakhir ada Kali Yuga. Zaman sekarang disebut dengan zaman yang terakhir, yaitu Kali Yuga, di mana sifat manusia di zaman Kali Yuga ini penuh dengan sifat kejahatan, kebusukan, dan yang lainnya. Serta rasa bakti di zaman Kali Yuga ini akan terus menurun seiring berjalannya zaman Kali Yuga. Di samping itu, di zaman Kali Yuga ini juga banyak terjadi atau virus yang berkembang dan penyakit yang berkembang juga di zaman Kali Yuga, dan membuat beberapa populasi dari kehidupan ini dibuat langka. Nah, dari konsep ini kami munculkan beberapa tokoh atau karakter ogoh-ogoh. Yang pertama itu ada raksasa. Raksasa ini kita warnai dengan warna gelap, coklat kehijauan, di mana warna ini melambangkan dari sifat keambiguan atau manusia itu di zaman Kali Yuga tidak mempunyai ketetapan diri. Di samping itu, di dalam raksasa ini juga kita juga tampilkan atau munculkan beberapa luka-luka busuk yang mengeluarkan ulat atau belatung. Ini kita maknai dengan sifat manusia yang kejam dan sadis di zaman Kali Yuga ini. Di samping karakter raksasa ini, kita juga memunculkan beberapa hewan-hewan di dalam ogoh-ogoh kami. Di antaranya ada rusa, ada babi, dan ada tupai. Rusa dan babi di sini kita gambarkan dengan penuh luka, yaitu ini mencerminkan bahwa di zaman Kali Yuga ini banyak penyakit dan virus yang bertebaran sampai membunuh atau menghilangkan populasi hewan di dunia ini. Dan tupai di sini yang kami gambarkan tidak memiliki luka, tetapi tupai ini muncul di dalam batang kayu yang roboh. Ini maknanya di zaman Kali Yuga ini banyak sekali penebangan pohon liar tanpa reboisasi kembali dan alih fungsi lahan yang ilegal, dan membuat populasi hewan itu kehilangan tempat tinggalnya. Setelah zaman Kali Yuga berakhir atau di akhir zaman Kali Yuga ini akan terjadi yang namanya pralaya, di mana pralaya ini akan menghancurkan segala-galanya dan menghilangkan anasir kejahatan. Dan zaman akan berulang kembali ke zaman yang pertama, yaitu zaman Satya Yuga. Di zaman Satya Yuga ini kami munculkan satu tokoh dewa yang berada paling atas, itu adalah Dewa Kuero, di mana Dewa Kuero ini adalah dewa yang melambangkan kemakmuran. Di samping itu kami juga munculkan di sana berisikan aksesoris uang kepeng, yang berarti di zaman Satya Yuga ini manusia yang hidup di sana tidak kekurangan suatu apapun, yaitu makmur. Dan pose dewa di sini juga kami munculkan posenya menari, karena di zaman Satya Yuga itu manusia di zaman Satya Yuga penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Dan yang di tengah itu adalah tokoh Titi Mangsa sendiri, yaitu sebagai saksi perjalanan atas keempat zaman ini. Dan di kedua belah tangan Titi Mangsa ini kita isikan ilustrasi bumi yang berputar, karena di bumi inilah keempat zaman itu terjadi dan terulang kembali. Nah, demikianlah pemaparan konsep yang berjudul Titi Mangsa yang kami buat di tahun 2024 ini. yang akhiri untuk Parama Santi, Om Santi 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 Om.
Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Enyeman Ripet Mana, Ketua Sekretariat di Pabona Santi dari Banyak Bahasa Kase. Ogoh-ogoh pada tahun 2024 niki, Istri Pabona Santi mengangkat tema Mas Kemambang, Buta Ngemban Nginte, yang dimana menceritakan buta kala yang mengintai bayi dalam rahim, yang dimana bertujuan untuk memberikan ujian kepada bayi peniki. Apabila bayi tersebut dapat melewati ujian dengan baik, bayi tersebut akan dijaga juga oleh buta tersebut. Jadi buta peniki bersifat baik dan tidak baik. Selanjutnya bayi peniki juga akan dijaga oleh keempat saudaranya yang dari sejak lahir, yaitu ada keempat yang dari lahir itu ada darah, plasenta, rahim, dan juga air ketuban. Sekian dari Tiang. Om Santi 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 Om. Swastiastu. Lagi perkenalkan, nama Titiang IGD Mahesa Putra Datila. Titiang selaku Ketua SCT Eka Buana Tunggal Budi Seminyak Kangin dari Banjar Seminyak. Perkenalkan, nama saya Inyoman Subawartana. Saya sebagai anggota Sekretariat Eka Buana Tunggal Budi Seminyak Kangin. Pada tahun ini, pada tahun 2024 ini, kami dari Sekretariat Eka Buana Tunggal Budi Seminyak Kangin menggarap ogoh-ogoh dengan judul Jabang Tetuka. Jabang Tetuka merupakan nama kecil dari salah satu tokoh yang saya kenal, yaitu Gatot Kaca. Dalam cerita disebutkan bahwa Jabang Tetuka menghadapi Prabu Naga Pracona yang merupakan raksasa yang membuat keonaran di dunia kahyangan. Ketika usianya masih sangat belia, ia hampir kalah, bahkan hampir terbunuh ketika menghadapi Prabu Naga Pracona. Namun ia tetap pantang menyerah. Dengan bantuan Betara Guru yang memasukkan Jabang Tetuka ke kawah Cambra di Muka dan memasukkan semua senjata para dewa ke dalamnya, dan senjata para dewa tersebut melebur menjadi satu dengan tubuh Jabang Tetuka. Setelah ia mampu keluar dari kawah Cambra di Muka, ia berhasil menjadi sosok kesatria yang sangat kuat dan mampu mengalahkan Prabu Naga Pracona. Adapun pesan yang kami ingin sampaikan dari cerita ini, yaitu kami ingin mengajak semua anak muda Bali khususnya dan anak muda Indonesia pada umumnya untuk meniru sifat dari Jabang Tetuka, yaitu keberanian, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Om Santi Santi Santi.
nama tiang Inyoman Pernata, kalian Seketeruno Putra Mandala Banjar Keluar Pengasan. Pada tahun ini, cak 1946, tiang saking Seketeruno Putra Mandala mengangkat tema dan judul yaitu Hidimbi Kamyaka. Pada ogoh-ogoh ini, kami mengangkat tema ketika Hidimbi yang sedang menjadi pemimpin atau penguasa kerajaan di hutan Kamyaka. Kami memvisualisasikan ogoh-ogoh kami dengan 13 ogoh-ogoh. Sosok utama yaitu Hidimbi dan beserta 12 prajuritnya. Pada ogoh-ogoh ini, makna yang ingin kami sampaikan yaitu bagaimana seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Contohnya yaitu Hidimbi ketika ia memiliki seorang anak dan ketika ia ditinggal oleh suaminya, dia masih bisa memimpin suatu kerajaan, yaitu kerajaan di hutan Kamyaka. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Ibu Tua Agus Septiana Putra selaku Ketua Seketeruno Yowana Pratiaksa Banjarbawalu. Tiang di sini akan sedikit menjelaskan konsep mengenai ogoh-ogoh Tiang di tahun niki. Di tahun 1946 niki Tiang mengambil konsep Pance Korsike. Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Komandrian Dika, yang selaku koordinator tim penggarap ogoh-ogoh di Seketeruno Yowana Pratiaksa Banjarbawalu. Dikit yang akan menjelaskan sedikit tentang konsep yang kita ambil di tahun ini, yaitu Pance Korsike, yang dimana ada 5 saudara, yang dimana ada Pretanjala, Korsike, Krusya, Sanggarga, dan Maitri, yang di awalnya keempat saudara dari Pretanjala ini diutus oleh Sang Batara Siwa untuk menciptakan sebuah dunia atau alam semesta. Namun keempat saudara dari Sang Pretanjala ini tidak mampu untuk menciptakan dunia. Maka dari itu Sang Batara Siwa mengutus anaknya, yaitu Sang Pretanjala, untuk membantu keempat saudaranya. Di sini juga kita merealisasikan ada elemen-elemen dari Panca Mahabhuta, yang dimana di situ ada angin, air, batu, api, dan udara yang kita realisasikan.
Mungkin segitu saja yang bisa Tiang paparkan. Oke, yang tutup dengan Lama Santi, Om Santi Santi Santi. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Ketut Gede Hari Sugiada sebagai Ketua Seketruna Putra Tunggal Banjar Belulang Kapal. Perkenalkan, nama saya I Made Yudi Dwipayana selaku bisa dibilang koordinator dari karya bersama kami di ST Putra Tunggal. Adapun konsep dalam pengaraan ogoh-ogoh kami di Seketruna Putra Tunggal tahun ini yaitu bertema Buta Enjak Pupu. Buta Enjak Pupu ini adalah merupakan sebuah buta kalo yang dimana memiliki tugas untuk memangsa atau memberi peringatan seseorang yang memiliki ladang manggis atau ladang lain yang memiliki sifat serakah. Nah, niko yang tugas dari Buta Enjak Pupu puniki. Nah, ogoh-ogoh puniki, Buta Enjak Pupu puniki kita coba eksplorasi dan
wujudkan penampakannya seperti yang bisa dilihat, berwajah menyeramkan, bersayap, dan memiliki tubuh yang penuh bercak. Niko yang tiang gambarkan karena dalam lontar tidak dapat disebutkan bagaimana penampakan dari buta nyak pupu tersebut. Nah, dari ogoh-ogoh ini kita memiliki dua titik ekstrim, yang dimana pertama pada bambu di bawah dan titik ekstrim pada sabit di kelingking kaki. Dan pada ogoh-ogoh ini juga kami menerapkan kriteria dari penilaian, yaitu teknologi, yang dimana kita ada 3 gerakan pada ogoh-ogoh ini. Yang pertama yaitu pada poros ogoh-ogoh, yang kedua yaitu pada kepala, dan yang terakhir ada pada sayap. Mungkin Niko sekilas tentang buta nyak pupu dan gambaran detail dari ogoh-ogoh buta nyak pupu ini. Nah, dan lagi sedikit yang jelaskan juga terkait dengan anatomi dari ogoh-ogoh ini, yang dimana kami dulu tahun lalu kita unggul dalam nilai anatomi, tapi ogoh-ogoh kita tidak ekstrim. Nah, di tahun ini kita mencoba mengembangkan kembali ekstrim teknologi biar masuk dan anatomi tetap bertahan, Kentan. Karena Niko yang jadi poin besar kita tahun lalu anatomi, kita berusaha menggabungkan semua elemen tersebut, Kentan. Nah, sungkaro terwujud karya buta nyak pupu puniki. Mungkin Niko gambaran besar dari karya nyak pupu puniki. Mungkin yang bisa Tiang sampaikan sarang rekan Tiang. Jangan lupa untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.